Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu nirnahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa SMK GTV yang saya banggakan dan saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan sebelum saya menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj, bahwa saya Ahmad Musta'in, salah satu guru agama SMK 1 Kendal, saya akan menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj. Pemirsa SMK GTV yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya sudah masuk tanggal 27 Rajab, yang umat Islam seluruh Indonesia itu selalu memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di penjuru dunia. Isra Mi'raj yang merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Salah satu yang diperingati adalah bagaimana turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sholat 5 waktu, bahwa sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi umat Islam seluruh dunia yang mengaku muslim maupun muslimah, yang dalam sejarah Kanjeng Nabi itu di Isra Mi'rajkan karena ada peristiwa besar yang dialami Nabi Muhammad, yaitu Amul Husni atau hari kesedihan atau tahun kesedihan, di mana Nabi Muhammad itu ditinggalkan dua sosok yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Siti Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abdul Muthalib. Jadi Siti Khadijah adalah istri yang selalu mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan Abu Thalib pamannya adalah salah satu paman yang selalu mendukung walaupun belum mengikuti Nabi Muhammad SAW karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang kami banggakan, bahwa Isra Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, yang Isra Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Dalam sejarah, catatan sejarah dari para ulama diceritakan bahwa Nabi Muhammad sebelum naik atau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dari semuanya penyakit hati. Makanya hatinya dibersihkan di dekat sumur Zamzam, dibersihkan dengan air Zamzam oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah peristiwa sudah dibersihkan, Nabi Muhammad diperjalankan, dinaikkan, yang menurut para ulama dengan memakai buraq. Buraq dalam hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah salah satu binatang yang lebih besar daripada himar, yang mempunyai sebuah sayap. Itu hanya gambaran saja, bahwa buraq dalam Al-Quran kan diartikan sebuah kilap, artinya bahwa memang perjalanan Nabi Muhammad yang hanya semalam saja itu bisa diselesaikan.
Nabi Muhammad ketika sudah dibersihkan, itu Nabi Muhammad diperjalankan dengan naik buraq, yang kemudian perjalanan itu pertama diberhentikan oleh malaikat Jibril di suatu tempat namanya Yasrib, yang kemudian akan menjadi salah satu kota yang menjadi tempat hijrah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Yasrib atau sekarang terkenal dengan Madinah. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi, Nabi Muhammad diberhentikan di suatu tempat di mana ada sebuah pohon. Pohon itu digunakan Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Yang pada waktu itu Nabi Musa beristirahat di sebuah pohon tersebut. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan diberhentikan lagi, beristirahat lagi di tempat namanya yaitu Madyan. Madyan yaitu suatu tempat di mana Nabi Musa di situ adalah salah satu nabi yang kemudian juga dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Di dalam melanjutkan perjalanan, kemudian setelah itu diperintahkan lagi untuk istirahat di satu tempat yaitu Turisina atau Jabal Turisina, gunung yang digunakan sebagai tempat Nabi Musa pada saat itu. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, walaupun Nabi Musa tidak kuat untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, setelah sampai di Turisina ini, Nabi Muhammad dilanjutkan lagi oleh malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Jibril sampai ke Palestina. Ke Palestina, sebuah masjid, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ini Nabi Muhammad melakukan sholat yang Nabi Muhammad menjadi imam dan makmumnya para nabi-nabi terdahulu. Sampai sini kemudian Nabi Muhammad melanjutkan ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Sana sampai namanya Mustawa. Mustawa itu adalah suatu tempat di mana Mustawa itu merupakan tawafnya para malaikat. Kalau di dunia tawafnya manusia itu Ka'bah, tetapi kalau malaikat tawafnya di suatu tempat namanya Mustawa. Di situ ada dialog Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang awalnya memerintahkan sholat 50 waktu, dan akhirnya Nabi Muhammad turun menemui salah satu nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad yang kecil-kecil tidak akan mungkin bisa melakukan sholat yang sehari semalam 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perintah sholat tidak 50 waktu, dan akhirnya Allah menjadikan perintah sholat 5 waktu. Pemirsa SMKJ TV yang berbahagia, di peristiwa Isra Mi'raj ini momentum bagi kita untuk mengevaluasi, untuk bermuhasabah, karena Mi'rajul Mukminin itu adalah sholat. Jadi ketika kita sholat itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita mulai dari rukun-rukun yang ada, sehingga sholat kita sesuai dengan aturan-aturan agama yang sudah dibikin atau ditentukan atau sudah dirangkai atau diajarkan para ulama kita yang dari awal sudah mengajarkan. Pemirsa TV SMKJ yang dirahmati Allah, sekali lagi momentum Isra Mi'raj ini sebagai evaluasi bagi kita untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita itu bisa 5 waktu bisa terpenuhi. Kadang kita untuk khusyuk saja sangat sulit. Kok khusyuk? Ya, karena 5 waktu saja kita sok bolong-bolong. Oleh karena itu, bagaimana kalau orang awam ketika sulit untuk khusyuk, untuk betul-betul kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal kita jangan sampai bolong 5 waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira peringatan Isra Mi'raj ini sekali lagi sebagai momentum yang harus kita laksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.